Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rahman dari kelas Fisika TL3. Kali ini saya akan membahas dua bab. Bab yang pertama yang saya akan bahas yaitu gelombang, dan bab terakhir yaitu termodinamika. Comes back to you, so you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan partikel zat secara permanen. Gelombang bisa merambat melalui zat padat, cair, gas, bahkan ruang hampa. Ruang hampa ini hanya untuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu jenis-jenis cahaya. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatan, di sini ada dua, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik butuh medium untuk merambat. Contohnya yaitu suara dan gelombang tali. Dan yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Tidak butuh medium. Contohnya yaitu cahaya dan gelombang radio. Berdasarkan arah rambat terhadap arah getar. Gimana supaya bagus sih? Yaitu gelombang transversal, arah getar tegak lurus arah rambat. Contohnya yaitu gelombang air dan cahaya. Dan yang kedua yaitu gelombang longitudinal, yaitu arah getar sejajar dengan arah rambat. Contohnya yaitu gelombang suara. Dan yang ketiga yaitu besaran gelombang. Besaran gelombang ada beberapa, yaitu amplitudo, simbolnya yaitu A, merupakan simpangan maksimum. Dan yang kedua panjang gelombang, merupakan jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Kemudian yang ketiga yaitu frekuensi, simbolnya yaitu F, merupakan banyaknya gelombang per detik atau hertz. Dan yang kelima yaitu periode atau T, merupakan waktu untuk satu gelombang atau T sama dengan 1/F. Dan yang keenam yaitu cepat rambat gelombang atau V, atau V sama dengan panjang gelombang kali F. Yang keempat yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Gelombang berjalan, gelombang yang merambat terus-menerus ke satu arah. Kemudian gelombang stasioner terbentuk dari dua gelombang yang berlawanan arah dan saling bertemu, menciptakan pola diam. Contohnya yaitu senar gitar yang dipetik. Yang kelima yaitu pemantulan gelombang. Ketika gelombang mengenai ujung, gelombang dapat dipantulkan. Ujung bebas, gelombang yang dipantulkan tanpa perubahan fase. Ujung tetap, gelombang yang dipantulkan dengan pembalikan fase atau 180 derajat. Dan yang keenam yaitu percobaan Milde. Percobaan Milde digunakan untuk mengukur frekuensi dan cepat rambat gelombang pada dawai atau tali.
Dengan mengatur ketegangan dan panjang dawai, kita bisa mengamati pola gelombang berdiri dan menghitung kecepatannya. Resonansi, layanan, dan efek Doppler. Resonansi itu terjadi ketika frekuensi luar sama dengan frekuensi alami suatu benda yang menghasilkan getaran besar. Contohnya yaitu jembatan bisa runtuh jika terkena resonansi. Kemudian ada layanan atau layang, merupakan pola gelombang hasil intervensi dua gelombang dengan frekuensi hampir sama, terdengar bunyi getar atau menguat dan melemah. Dan efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi gelombang yang diterima karena adanya gerak relatif antar sumber dan pengamat. Contohnya yaitu bunyi ambulans terdengar lebih tinggi saat mendekat dan lebih rendah saat menjauh. Dan yang kedelapan ada gelombang cahaya dan sifatnya. Cahaya memiliki sifat gelombang dan menunjukkan beberapa fenomena berikut, yaitu yang pertama intervensi, dua gelombang bertemu, saling menguatkan atau melemahkan. Difraksi, pembelokan gelombang saat melewati celah sempit. Dan yang ketiga ada polarisasi, yaitu penyaringan arah getar gelombang cahaya. Dan dispersi, pemisahan cahaya putih yang menjadi warna pelangi. 9. Ada aplikasi gelombang dalam kehidupan. Polarisasi digunakan dalam kacamata hitam untuk mengurangi silau seperti ini. Interferensi digunakan dalam pengukuran ketebalan tipis. Contohnya gelembung sabun. Ultrasonografi atau USG menggunakan gelombang ultrasonik untuk memeriksa tubuh. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor hanya mengalir jika ada perbedaan suhu. Contohnya yaitu ketika tangan menyentuh air panas, tangan terasa panas karena kalor mengalir dan dari air ke tangan. Dan yang kedua yaitu perpindahan kalor. Kalor bisa berpindah dengan 3 cara utama. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi ialah perpindahan lewat sentuhan langsung, biasanya pada benda padat. Contohnya yaitu sendok logam menjadi panas saat dicelupkan ke air panas. Yaitu yang kedua yaitu perpindahan konveksi, perpindahan lewat aliran zat cair atau gas. Contohnya yaitu air mendidih yang bergerak dari bawah ke atas. Dan yang terakhir yaitu radiasi, merupakan perpindahan lewat gelombang tanpa media, seperti panas matahari sampai ke bumi. 3 ialah asas Black. Asas ini menyatakan bahwa kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin jika tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Contohnya yaitu air panas yang dicampur dengan air dingin. Contohnya yaitu air panas dicampur dengan air dingin, yang akan air panas melepas kalor dan air dingin menyerap kalor sampai suhu keduanya seimbang. Keempat yaitu termodinamika.
Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari bagaimana panas dan energi bergerak dalam suatu sistem, termasuk hubungan antara kalor, tekanan, volume, dan usaha. Yang kelima yaitu hukum 1 termodinamika. Hukum ini menjelaskan bahwa kalor yang diterima oleh suatu sistem digunakan untuk menaikkan energi dalam dan atau melakukan usaha. Rumusnya yaitu Q sama dengan delta U tambah W. Q merupakan kalor yang masuk ke sistem, delta U merupakan perubahan energi dalam karena suhu naik atau turun. W merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem, misalnya mendorong piston. Dan yang keenam yaitu diagram tekanan volume atau P kurang V. Diagram ini menunjukkan hubungan antara tekanan atau P dan volume atau V, gas. Luas area di bawah kurva ini menunjukkan usaha yang dilakukan oleh sistem gas. Contohnya, jika gas dipanaskan, volume bertambah. Sama dengan piston terdorong, akan terjadi usaha. Ketujuh yaitu mesin kalor dan efisiensi. Mesin kalor mengubah kalor menjadi kerja. Contohnya yaitu mesin mobil. Mesin pendingin menyerap kalor dari tempat dingin dan membuangnya ke tempat panas. Contohnya yaitu kulkas atau AC. Efisiensi mesin adalah perbandingan antara usaha yang dihasilkan oleh kalori yang diterima. Rumus efisiensi yaitu efisiensi sama dengan usaha atau kalor masuk dikali 100%. Yang kedelapan yaitu proses termodinamika. Di sini ada 4. Yang pertama ialah isotermal. Suhu tetap, energi tidak berubah. Yang kedua yaitu isobarik, tekanan tetap, volume bisa berubah. Dan yang ketiga yaitu isohorik, volume tetap, tidak ada usaha. Dan yang terakhir yaitu adiabatik, tidak ada kalor masuk atau keluar. Gila.